Halo, selamat berjumpa kembali di pertemuan yang keempat skenario olah gerak kapal, yaitu berlabuh jangkar di laut yang dalam. Jadi ini merupakan lanjutan dari skenario yang ketiga, yaitu STS. Saya teruskan dengan skenario yang keempat, yaitu berlabuh jangkar di laut yang dalam. Untuk itu saya ambil contoh di perairan di sekitar Port Jackson, yaitu di Australia Timur, ya. Saya ambil di Port Jackson, suatu pelabuhan di Australia Timur. Baiklah, kalau gitu saya tunjukkan di sini. Ini contohnya, kapal ini mau berlabuh, sudah saya tentukan di kotak yang biru ini. Ya, jangan sampai berlabuh di mana ada kabel laut. Ini sangat berbahaya. Kalau jangkar Anda menyangkut kabel ini, ya sudahlah, mungkin akan musibah yang terjadi. Ada klaim dari pihak yang memiliki kabel ini kepada perusahaan Anda. Ya, jangan sampai berlabuh jangkar menyangkut kabel laut atau pipa laut, ya seperti kasusnya di Pertamina Balikpapan kemarin. Kapal luar yang masuk Balikpapan standby jangkar matuk pipa Pertamina, sehingga minyak tumpah beribu-ribu kiloliter, kemungkinan demikian. Ya, untuk itu saya peringatkan di sini bagi para pasis ANT 1 maupun 2, berhati-hati kalau berlabuh, dibaca dengan teliti apa yang ada di peta. Kalau ini nampak ini adalah kabel laut. Kalau ada pipa laut, ya ada gambarnya, tentunya Anda sudah tahu tanda-tanda itu, simbol-simbol itu, simbol-simbol di peta. Jangan sampai kita berlabuh mengenai tempat-tempat berbahaya seperti itu. Jangan sampai jangkar kita mematuk pipa atau menyangkut kabel laut. Ini saya kasih contoh di Australia Timur, yaitu di Port Jackson, di mana kapal ini yang merah ini mau berlabuh, ya, dari sini ke sini. Jadi Anda harus tahu posisi kapal Anda sebelumnya di sini, ya, baru nanti akan berlabuh di sini. Oleh karena itu, tariklah garis haluan dari sini ke sini, berapa haluan. Haluan itulah yang nanti yang Anda kemudikan untuk menuju dari tempat Anda sampai ke tempat berlabuh ini. Ya, kemungkinan posisi kapal Anda tidak di sini, nanti di-set oleh operator simulator, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tinggal nanti bagaimana Anda menuju ke sini. Tariklah garis haluan dari posisi Anda itu ke dalam kotak yang biru ini. Kalau ini saya kasih contoh di sini, menuju ke sini, nanti ditarik haluan berapa. Ini ada mawar pedoman, ya, atau mawar angin, untuk mengetahui berapa haluan yang harus kita kemudikan untuk menuju dari posisi Anda menuju ke tempat berlabuh, ya, kira-kira demikian nanti. Jadi ini dari sini menuju ke sini, ya. Nanti kita ini ada cucu saya lewat ini, ya, menuju ke tempat berlabuh. Maka kapal ini bergerak menuju tempat berlabuh yang aman. Nah, ini bergerak, ya, menuju tempat berlabuh. Ya, ini, ya,
sudah di dalam sini aman. Artinya sudah di kotak yang biru yang sudah saya tentukan ini berarti aman Anda. Baru sekarang mengolah geraknya. Nah, ini kapal tadi datang dengan maju pelan, ya. Kemudian sudah tahu dalam lautnya 120 lebih, ya. Ini kira-kira 125 dalamnya laut, maka arealah jangkar itu ya paling tidak 1 meter di atas dasar laut. Kalau area 120 meter, kira-kira berapa segel ya bisa dihitung. 1 segel sama dengan 27,6 meter. Ya, kira-kira demikian. Ya, jadi stop mesin. Area jangkar menggunakan mesin jangkar ya sampai kurang lebih 4 segel. Ya, kapal masih ada laju ke depan dengan jangkar menggantung, ya. Ini ada laju. Ya, ini masih ada laju. Kapal bergerak maju walaupun mesinnya sudah stop, masih laju, ya. Mesinnya stop tapi kapal masih laju. Nah, untuk itu nanti mengarea rantainya tidak menggunakan dilepas begitu saja, tetapi menggunakan mesin jangkar. Ya, menggunakan mesin jangkar supaya tidak kebablasan, nanti akibatnya rantainya putus di ujungnya, ya, sehingga lepas rantai dan jangkarnya. Ya, kira-kira demikian. Jadi nanti arealah, kalau saya pernah memberikan teori bisa dilepas, ya sekarang saya ubah demi keselamatan. Arealah rantai sampai 2 kali dalamnya laut dengan menggunakan mesin jangkar. Ya, kemudian mesin digerakkan mundur. Ya, mesin digerakkan mundur sambil mengarea jangkar, rantai jangkar di area sampai panjang yang kita inginkan, 2 kali dalamnya laut, kencang, mesin sudah stop, maka kapal ditahan oleh jangkar, akhirnya rantai slack, ya. Dengan contoh ini ya arealah paling tidak 9 segel, ya. Kalau rantai Anda 10 segel, masih ada stok 1 segel di dalam, atau 11 segel, 12 segel masih lebih. Jadi kira-kira paling tidak 9 segel di area menggunakan mesin jangkar. Jangan dilepas, ya, jangan dilego, dilepas. Ini kira-kira, ya. Dengan sudah lebih dari 9 segel, kemudian di stopper, mesin sudah stop, maka rantainya akan slack kembali. Ya, rantainya sudah slack, maka berarti jangkar sudah makan. Ya, kira-kira demikian. Jangkar sudah makan, baru ambil posisi menggunakan radar atau menggunakan GPS. Ya, ini contohnya posisi berlabuh di sini. Ya, dengan rantai lebih dari 9 segel atau 9 segel lah taruh, ya, pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2022. Ya, ini contoh berlabuh jangkar di laut yang dalam. Untuk itu saya akan ulangi kembali, ya. Ini saya ulangi kembali dari atas, ya. Ini, ya. Iya, ini skenario yang keempat, yaitu berlabuh jangkar di laut yang dalam sambil contoh di Port Jackson, yaitu mendekati pelabuhan Port Jackson, Australia Timur. Ya, ini contohnya. Jadi Anda datang, nanti kapal Anda ini tidak mesti di sini, bisa di sini, sini, atau di sini. Ya, terserah operator simulator nanti ditaruh di mana, pengesetan letak dari kapal Anda. Yang penting Anda harus bisa nyari posisi Anda, bisa mencari haluan
yang harus Anda kemudikan berapa dari sini ke sini. Ya tentunya tidak sama kalau dari sini ke sini haluannya. Ya nanti bisa menggunakan ini mawar angin ini ya dengan mestar jajar, ditarik haluan dari sini ke sini berapa. Ya ini kapal bergerak, contohnya gambar ini ya, ini haluan kapal ke sono. Ya kira-kira kalau ke sana ini ya hampir 300 atau berapa ini ya, kira-kira bisa dilihat dengan gunakan mestar jajar ya, kira-kira demikian. Nah kapal stop ya, jadi gerakan kapal seperti ini. Di peta ini saya gambarkan seperti ini. Baru ini yang saya gambarkan kapal yang sebenarnya. Kapal maju pelan sekali ya, maju pelan sekali sampai nanti stop ya. Dilihat di peta, dalamnya adalah sekitar 125 meter. Maka kapal ini harus mengarea rantainya ya, di area kurang lebih 1 meter jangkarnya di atas dasar laut, sekitar 4 segel. Area 4 segel dengan mesin jangkar, baru sudah posisi di dalam kotak biru yang saya lukis tadi, ambil posisi, maka mesin boleh digerakkan mundur ya, maka mesin boleh digerakkan mundur ya. Ini saya gambarkan ketika kapal itu maju ya, ini maju. Ketika kapal itu maju pelan-pelan, maju pelan sekali ya, dengan rantainya sudah di area 4 segel. Ini 4 segel ya, rantai jangkarnya sudah di area 4 segel ini ya, rantai jangkar 4 segel. Kemudian mesin digerakkan mundur ya, mesin digerakkan mundur ya, stop mesin sambil mengarea rantai jangkar. Demikian rupa rantai jangkar panjangnya sudah sesuai dengan yang direncanakan, misalnya 9 segel. Area menggunakan mesin sudah di area, rantai jangkar sudah kencang, mesin stop, maka rantai akan kendor, kapal bergerak maju ya, sudah di area minimal 9 segel, tergantung jumlah segel di kapal Anda ya. Ini sudah slack, sudah kendor rantainya, berarti jangkar sudah makan ya, jangkar sudah makan. Ini jangkar sudah makan, maka ambillah posisi ya. Ini posisi, menggunakan radar boleh, menggunakan GPS boleh ya. Posisi sudah bisa dilukis di sini, maka dicatat ya di jurnal maupun di peta ya, berlabuh jangkar 9 segel misalkan pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2022. Demikianlah cara berlabuh jangkar di laut yang dalam. Karena lautnya dalam, maka tidak bisa jangkar dilego begitu aja dari winch-nya ya. Jadi harus gunakan mesin, jangan dilego supaya tidak tergelincir sehingga akhirnya putus rantainya, kira-kira gitu. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa ada informasi di YouTube saya lihat, jangan berlabuh jangkar di laut dalam, nanti nggak bisa ibop. Itu kalau mesin jangkar Anda sudah tidak kuat, ya tentunya janganlah berlabuh. Selama ini pengalaman saya di Pertamina pada waktu saya bertugas dulu, saya berlabuh jangkar di laut yang dalam tidak ada masalah pada waktu saat menghibop jangkar masuk ke dalam ceruk rantai lagi ya. Jadi statement yang demikian ya jangan karena kalau Anda tidak berlabuh, kemungkinan Anda ya harus ngapung-ngapung kalau menunggu besok harus sandar. Contohnya di Pertamina Donggala itu lautnya dalam ya, kalau kita datang sudah malam, petugas di darat belum siap, nunggu besok pagi ya kita harus berlabuh jangkar
Kira-kira demikian. Mudah-mudahan dapat dipakai sebagai acuan dalam praktek nanti di simulator. Terima kasih. Kapal sudah di posisi dan finish with engine. Kira-kira demikian.